rahmat bercucuran yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan. Mengalir deras, begitu sangat banyaknya rahmat yang Allah berikan. Maka kita sangat berhajat, sangat butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia kita mendapatkan rahmatnya Allah, maka kita akan sukses, beruntung, selamat. Jika di dalam kubur kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita akan bahagia, sukses, selamat. Jika di padang mahsyar kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita akan bahagia, sukses, selamat. Jika di mizan, di hisab, di sirat kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia, kita akan selamat. Maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah hajat bagi setiap manusia. Dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ini juga kita butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan-amalan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga itu bukan karena amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu murni dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah ala ni'matis sihhah. Alhamdulillah ala jami'in ni'am adh-dhahirati wal batinah, as-sabiqati wal lahiqah, ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Al-Mukarram, para asatidz dan ustadzat, para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling mulia lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul sama-sama di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, menunaikan dua perintahnya Allah yang sangat besar, yaitu sholat Isya dan berjamaah. Salat Isya adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita, telah beri kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur, pimpinannya para bulan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amalan. Pahala-pahala bercucuran Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, yang diberi hadiah langsung untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bulan Ramadan. Yang mana dalam suatu hadis itu dikatakan, awalnya bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya bulan Ramadan adalah maghfirah, ampunan dari Allah, dan akhirnya bulan Ramadan adalah itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka sekarang sudah malam ke-10, benar ya? Malam ke-10, malam rahmat, rahmat bercucuran yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan. Mengalir deras, begitu sangat banyaknya rahmat yang Allah berikan. Maka kita sangat berhajat, sangat butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia kita mendapatkan rahmatnya Allah, maka kita akan sukses, beruntung, selamat. Jika di dalam kubur kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita akan bahagia, sukses, selamat. Jika di padang mahsyar kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita akan bahagia, sukses, selamat. Jika di mizan, di hisab, di sirat kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia, kita akan selamat. Maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah hajat bagi setiap manusia.
dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ini juga kita butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan-amalan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga itu bukan karena amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu murni dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang 500 tahun selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, melirik wanita yang bukan mahram sesaat saja tidak pernah. Selama umurnya 500 tahun full ibadah, taat 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wahai hambaku, masuklah ke surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku." Maka hambanya ini bilang, "Ya Allah, saya telah beribadah kepadamu 500 tahun. Saya tidak pernah bermaksiat walaupun sekedip mata pun, ya Allah. Maka izinkanlah saya untuk masuk surga dengan amalan-amalan saya." Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Oke, kalau gitu kita timbang." Jadi amalan yang 500 tahun yang dia amalkan itu ditimbang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu penglihatan, yaitu nikmat bisa melihat, nikmat mata. Jadi nikmat mata, rahmatnya Allah untuk bisa kita melihat ini ditimbang dengan seluruh amalan 500 tahunnya dia. Ketika ditimbang, ternyata rahmat Allah penglihatan ini, nikmat mata ini lebih berat daripada amalannya 500 tahun yang tidak pernah bermaksiat. Maka Allah katakan, "Wahai hambaku, nikmat yang aku berikan kepadamu lebih berat daripada amalan-amalanmu, maka silakan masuk ke dalam neraka." Maka hambanya katakan, "Ya Allah, izinkanlah saya untuk masuk surga dengan rahmatmu." Maka seketika itu, "Wahai hambaku, masuklah surga dengan rahmatku." Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat butuh, kita sangat hajat atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, inilah waktu kita untuk bagaimana mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Dengan sebanyak-banyaknya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang sudah masuk ke pertengahan, yaitu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui jamaah sekalian, perkara yang paling bermasalah dalam kehidupan kita itu bukan tidak punya harta. Perkara yang paling besar masalahnya dalam kehidupan kita itu bukan tidak punya jabatan, bukan tidak punya pangkat, tidak bisa menikah karena tidak laku-laku, bukan. Itu bukan masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat besar di dunia ini yang menimpa kita adalah dosa-dosa kita sendiri. Itulah masalah kita. Masalah kita itu bukan karena sakit yang tidak kunjung sembuh, tidak. Orang sakit, sakitnya tidak kunjung sembuh, itu akan berakhir kalau dia sudah mati, sudah tidak sakit lagi. Tapi kalau dosa-dosa kita ini akan berlanjut terus bermasalah, tidak sampai di dunia, tidak sampai mati, tapi sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun baru masalah dosa ini bisa terselesaikan. Sangat panjang masalah ini. Maka dosa-dosa kita ini permasalahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kenapa rezeki kita sempit? Kenapa kita banyak masalah? Kenapa kita banyak pikiran? Kenapa kita selalu sumpah dalam kehidupan? Ini karena masalah dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ramadan ini penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam Al-Quran namanya Fir'aun, yang mana dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka dalam suatu syair disebutkan, lau anna fir'auna lama tagha wa qala allaha wafqa wa zura anabu ilallahi mustaghfira lamma wajadallaha illa ghafura. Seandainya Fir'aun yang telah diklaim di dalam Al-Quran innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas, mengaku dirinya Tuhan. Wa qala allaha wafqa wa zura, bahkan dia mengatakan Allah itu penipu, Allah pendusta. Anabu ilallahi mustaghfira lamma wajadallaha illa ghafura. Tetapi jika dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan mendapatkan Allah Zat yang Maha Pengampun. Ini sekelas Fir'aun, Pak. Sekelas Fir'aun. Kalau istighfar minta ampun sama Allah, dia akan mendapati Allah Zat yang Maha Pengampun. Bagaimana dengan kita? Tidak pernah mengaku Tuhan,
Bahkan kita selalu taat kepada Allah. Kita yakin baginda Rasulullah SAW. Maka jika kita istighfar kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena di arsy ilahi itu tertulis, inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, ampunanku lebih besar daripada kemarahanku, lebih besar daripada kemurahanku. Jadi kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, ampunan Allah lebih besar daripada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan ini, banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hari terakhir 10 hari terakhir pada bulan Ramadan adalah itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Itu bersungguh-sungguh lagi kita korbankan 2 kali lipat, 3 kali lipat tenaga kita untuk taat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat perlu semua, insyaallah. Bapak-bapak siap insyaallah ya? Ibu-ibu siap semuanya? Bapak-bapak siap? Kita korbankan tenaga kita. Terkadang kita korbankan tenaga kita untuk dunia, pagi, sore, malam untuk dunia saja. Tapi bulan Ramadan ini kita korbankan tenaga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sunnah dikerjakan, amalan-amalan wajib dikerjakan total semuanya. Tidak hanya subuh, tidak hanya maghrib, tidak hanya isya, tarawih, tapi semuanya dikerjain. Insyaallah. Insyaallah. Ustaz, ini bulan Ramadan setan dibelenggu, diikat. Tapi kok banyak yang masih bermaksiat kepada Allah, banyak yang masih menentang Allah, masih melawan Allah, masih bermaksiat sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Itu gimana Ustaz? Maka perlu kita ketahui hadirin sekalian, musuhnya manusia itu ada 3. Musuh manusia ada 3. Yang pertama adalah setan. Di dalam Al-Quran dikatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, ini sekarang setan sudah dibelenggu, sudah diikat sama Allah, sudah tidak bisa menggoda manusia pada bulan Ramadan. Sekarang musuh tinggal 2. Kemudian musuh yang kedua adalah hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ini dia mengajak kepada keburukan. Ini sudah tergantikan dengan puasa. Kita puasa ini menahan hawa nafsu. Hawa nafsu syahwat, hawa nafsu makan, minum dan lain-lain. Jadi musuh kita yang kedua ini kita bisa lawan dengan berpuasa. Musuh yang pertama diikat sama Allah, tidak bisa menggoda. Musuh kedua kita lawan dengan berpuasa. Nah, musuh ketiga ini yang selalu kita kalah dengan musuh yang ketiga adalah kebiasaan buruk. Inilah musuh kita. Yang ketiga yaitu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang selalu kita lakukan di luar bulan Ramadan itu termasuk dan terbawa di dalam bulan Ramadan. Inilah yang orang-orang kadang kalah dengan musuh yang ketiga. 11 bulan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu digoda sama setan mudah sekali. Pas bulan Ramadan lakukan keburukan lagi, sama saja seperti 11 bulan sebelumnya. Ternyata bukan setan yang menggodanya, bukan hawa nafsu yang menggodanya, tetapi kebiasaan buruknya yang selalu dia kerjakan di bulan Ramadan itu terbawa masuk ke dalam bulan Ramadan, sehingga tidak bulan Ramadan pun tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita lawan dengan musuh yang ketiga, kebiasaan buruk. Kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga kita mendapati bulan Ramadan, dan bulan Ramadan telah pergi, kita mendapatkan predikat sesuai yang tertera dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dikatakan orang yang celaka, orang yang rugi adalah orang yang ketika mendapati bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan adalah pengampunan dosa. Maka semoga kita yang berada di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.